Pernahkah kamu masa kamu satu orang kan? Kamu terhidup sesuatu yang wangi atau yang bau dia sangat busuk. Atau kamu diam satu orang, tidak siapa di rumah. Kucing pun tiada. Tiba-tiba kamu terdengar pam. Macam tu pintu ataupun jendela punya tutup, pandai tertutup sendiri atau terbuka. Hek, dia bilang. Atau tiba-tiba kamu terdengar benda jatuh dari bilik ataupun dari dapur kamu. Itulah, jangan bilang bila kita satu orang, kita memang satu orang. Kita satu orang, tapi sebenarnya ada lagi yang di sekeliling kita dengan kita. Cuma kita tidak nampak dengan mata kasar kita sendiri. Kalau itu tidak benar, takkan ramai yang cerita tentang kejadian yang lebih kurang sama. Begitu juga dengan cerita yang saya akan cerita sekejap lagi. Kamu tahukah, entiti-entiti yang kita tidak nampak ini lebih sensitif daripada kita manusia yang boleh nampak. Kalau kita bilang kita tidak suka tengok orang buat macam tu, yang tidak senonoh ataupun yang manusia tidak suka, dorang lagi tidak suka. Dan satu lagi, kalau kita mau kawan, kita mau ada kawan, dorang pun mau ada kawan juga. Dorang pun suka mau berkawan. Jadi, bila kita satu orang, jangan bilang kita satu orang, kita boleh buat apa kita suka. Kena hati-hati juga. Apa yang kita buat, apa yang kita cakap, kita kena hati-hati. Jadi, begitu dengan apa yang berlaku di dalam cerita yang saya akan ceritakan kamu sebentar lagi, yaitu cerita tentang hantu jajal di hospital lama. Hantu jajal hospital lama. Cerita lisan oleh Rena Nongyong, hanya di Sabahan Stories by Rena Nongyong dan YouTube channel Rena The Storyteller. Cerita dia macam ni. Di sebuah daerah di negeri Sabah, ada seorang sumandak, anak kepada seorang ibu tunggal yang sedang sakit kerana diserang stroke. Ugo dan ibunya, Puan Nita, tinggal menumpang di rumah mendiang bapaknya punya bapak saudara. Dorang tinggal di sana menumpang, mengharap kena kasih makan dan kena kasih tinggal. Walau bagaimanapun, si Janet tidak selesa tinggal di sana sebab dia punya ibu saudara itu macam tidak berapa suka dengan dorang tinggal di sana terlalu lama. Jadi si Janet pun mencari kerja. Umur si Janet sudah 25 tahun. Dia ni lepasan SPM.
sahaja kelulusan dia. Dia mau cari kerja tapi macam di mana-mana dia pergi pun tidak kena terima, tidak tahu kenapa. Tidak juga buruk rupa dia, tidak juga kecacatan dia memang cantik juga macam orang lain lah. Suatu hari dia pergi keke lah. Dia pergi cari kerja di hotel-hotel. Suatu hari dia pergi cari kerja cleaner di hotel. Dia bilang tuh di hotel, isi ini borang, lepas tu nanti kamu kena telepon dalam 2-3 minggu. Si Janet tunggu lah, dia kena telepon. Akhirnya dia kena telepon. Gembira lah si Janet nih, sebab dia sudah save tuh nomor telepon tuh bahagian di office tuh, hotel tuh. Hello, dia bilang, suara lelaki. Si Janet Kainin. Iya, Mas Janet. Oh, dia bilang, "Camana itu kerja kayak ini, saya dapat kerja cleaner lah di sana," bilang si Janet. Terus tuh lelaki cakap, "Saya minta maaf," dia bilang, "kamu tidak dapat itu kerja, tapi jangan susah," dia cakap. "Saya akan tanggung hidup kau sampai bila-bila." Terkejut si Janet. "Ai, siapa juga kau ini, kau cakap saya begitu?" dia bilang si Janet. "Siapa ini?" dia bilang. Terus dia cakap, "Saya si Boy, panggil saja saya si Boy." Dia cakap, "Nama saya sebenarnya si Anthony Martin. Saya ni sebenarnya mau tanya kau ada sudah boyfriend kah, tunang kah, ataupun suami kah?" Dia bilang. "Tiada," dia cakap. "Oh, kalau begitu saya pun umur saya sudah 35 tahun. Saya kerja sini," dia cakap, "di hotel nih tempat kau cari kerja dulu. Saya sedang cari," dia bilang, "saya sedang cari suri rumah," dia bilang. "Ai," dia cakap, "ada kamu kasih cari orang pergi jadi suri rumah, mau kasih gaji?" Dia bilang si Hugo. "Sebab itulah saya mau minta kebenaran supaya saya boleh kawin kau, supaya aku boleh jadi suri rumah saya," dia bilang si Boy. Maka dengan itu kawinlah dorang. Si Hugo tidak berapa juga suka sama dia, tetapi oleh karena ibu dia sakit dan dia tidak mau lagi tinggal di rumah tuh menumpang, maka dia pun terima lamaran si Boy dan mereka pun berkawin. 10 tahun beza dorang punya umur. Dan mereka pun berpindah menyewa di satu rumah di daerah tempat si Hugo tinggal nih, nggak boleh kasih tahu. Jadi bahagialah si Hugo sementara waktu sebab ditanggung oleh suaminya yang ada gaji, walaupun tidaklah besar sangat gaji laki dia waktu itu, tapi gaji tetap, ada overtime lagi di hotel. Tapi nasib orang kita tidak tahu kan. Tiba-tiba PKP, ada pengurangan pekerja. Suami si Hugo nih, si Boy, diberhentikan kerja. Lepas itu dia punya pampasan pun sangat sedikit. Jadi berhentilah si Boy ini kerja. Dia pergi beli kereta second hand. Dia pergi kerja Grab. Dia mula bawa kereta Grab. Tapi kan kamu tahulah, itu bukan daerah dia. Lepas tu dia baru mula mau grabbing. Jadi pelanggan pun belum ada trust sama dia. Jadi memang susah sikit lah. Ibu si Hugo nih, mama dia semakin sakit, semakin banyak keperluan perubatan dia. Si Hugo paning kepala. Dia bilang, "Saya mesti cari kerja juga mau tolong si Boy nih." Jadi dia dengar dari kawan dia bilang tuh kawan-kawan dia di
sekitar kampung tuh kasih tahu, dia bilang, Ugo ada bekerja sana di hospital cleaner, kau mau? Dia bilang, mau, dia bilang. Apa kelebihan dia? Dia bilang, sana besar gak gaji dia? Dia bilang. Terus saya bilang tuh kawan satu orang, tidaklah besar sangat, tapi yang bagus dia ada medical card. Dia bilang, semua perbelanjaan kesehatan untuk kau dan ibu kau akan tertanggung. Terus besar hati si Ugo nih, mesti dapat nih kerja. Bah oke, kau ikut saya besok pergi jumpa supervisor, mau pergi temu duga. Dia bilang, si borang semua. Dia bilang kawan dia. Dia pun pergilah. Dia pergi sana, dia coba tuh supervisor yang di hospital besar tuh. Terus dia cakap, iya, ada kosong sini. Oke lah ini kau ada SPM. Cukup juga kelayakan. BM kau pun lulus. Mau ada laporan mau tulis, diperlukan sekurang-kurangnya SPM. Terus, gembira lah juga. Ada dapat kerja dulu. Terus tapi, dia bilang, apa yang tapi dalam hati? Tapi kau mau kok kalau di hospital lama? Sini tiada sudah kosong, di hospital baru. Hospital lama saja. Terus juga terkejut. Hospital lama? Dia bilang, iya, di hospital lama tuh, karena kasih jadi pejabat sudah. Dan sana itu tempat store obat dan sebagainya di sana, yang lain tuh peralatan. Jadi perlu juga karena bersih, apalagi sekarang time PKP ini kan, perlu semua bersih semua tempat. Jadi perlu penambahan pekerja lah untuk membersih di sana. Lagipun ramai yang tidak tahan kerja sana sebab sunyi di sana. Cakap tuh supervisor di hospital besar cakap, langsung tiada masalah kalau sunyi. Saya sama mama saya tinggal selalu, tiada kawan lain, sunyi saja, tapi saya biasa saja. Kami menyewa pun di rumah lama, jauh dari rumah lain, tapi rumah orang, tapi saya oke saja. Dia bilang si Ugo, biasa sudah tiada kawan, kami 3 orang sajalah sekarang, ada laki saya sudah. Dia bilang, happy betul lah Ugo nih. Dia kasih tahu laki, dia sudah dapat kerja sudah. Senanglah ini kita ini, tidaklah kita susah sangat. Cukuplah kita makan ini, bikin obat si mama lagi. Langsung. Terus di mana? Dia bilang, saya dapat kerja cleaner di hospital, ada medical card lagi bah. Dia cakap lagi. Terus saya bilang, bagus itu. Senanglah kau sama mama kau mau pergi berobat pun company yang bayar. Dia bilang. Terus dia cakap, itulah itu, sebesar hati betul mau pergi sana. Bila kau mulai kerja, besok saya mulai kerja sudah, dia bilang. Jadi dia pun semangat lah nih, awal lagi dia tidur. Lepas tu besok dia 7:30 lagi, laki dia mau pergi grabbing, dia pun ikut lah nih. Terus karena kasih singgah lah di hospital tuh, kosong saja tuh hospital. Dia sampai sana, dia turun dari kereta, kosong saja. Bagian depan saja yang ada office, lebih kepada pentadbiran lah. Dia tengok, macam tidak orang saya tempat. Cakap. Terus tempat urus-urus yang macam ambil vaksin yang untuk yang berniaga dan sebagainya lah di sana. Bisa betul macam pejabat kesehatan, mana-mana tempat pun ada pejabat kesehatan kan. Jadi dia pun masuklah. Dia masuk, ada satu tempat di sana, ada tempat yang office untuk yang cleaner punya, karena kasih tahu. Dia pun pergi sana lah, dia lapor diri. Dia lapor diri di sana. Dia jumpa satu orang perempuan besar badan, dia pakai spek tebal dari spek saya, tebal spek dia. Terus si Ugo pergi jumpa lah,
Selamat pagi Puan, saya pekerja baru. Mungkin itu hospital besar sudah kasih tahu kali yang saya mau datang sini hari ini. Dibilang juga. Terus supervisor tidak tengok dia. Terus gini spek dia. Oh, kau pula si Janet. Oke, Janet duduk. Terus si Janet cakap, panggil saya Ugo saja Puan. Oh, oke lah Ugo. Oke Ugo, kau punya maklumat diri sudah kena hantar sini. Sekarang nih saya kasih kau kerja hari ini, kau pergi kasih bersih itu lorong yang sana kau nampak tuh dua bangunan kembar tuh. Dia cakap, ada tidak jauh dari sana ada dua bangunan berdekat, atap dia bersambung, macam bersambung. Kemudian bangunan panjang dua. Itu buat perempuan dan lelaki itu dulu. Tapi sekarang itu tempat kena kasih jadi store obat, sama di sebelah store barang-barang macam tilam-tilam. Jadi tugas pertama kau kasih bersih tu lorong. Kau pergi sapu, dari hari ini kau buat sampai habis itu kerja, baru saya bagi kau tempat lain. Kau sapu, kau mop, kau kasih bersih itu longkang. Sebab itu longkang ada rumput, ada tanah, sudah tu lama, sudah tidak kena bersih. Jadi kau itu tugas pertama kau. Saya mau tengok kau punya kerajinan. Kalau kau boleh buat itu berarti kau tetaplah kerja di sini. Kau masih percobaan nih, dia bilang tuh supervisor. Begini basar lagi, mata pun basar mau. Jadi juga pun pergilah. Nah tuna tuh ada tuh store peralatan tuh. Tuna di sebelah office tuh supervisor ada satu store kecil. Dia ada penyapu dan semualah ada di sana. Juga ambil tuh penyapu dengan sambut sampah dulu yang pertama. Sebab dalam pikiran dia pagi itu dia akan sapu dulu, lepas itu seterusnya baru dia mop dan baru belakang kasih bersih itu longkang. Hari pertama sebelum dia pergi menyapu, dia pergi sarapan dulu. Dia ada bawa kokoroi dia untuk sarapan dan makan tengah hari. Itu sarapan dalam pukul 9 pagi. Begitu dia pergi mula lah betul-betul pergi sana itu tempat. Dia berdiri di antara dua itu bangunan. Di lorong tuh, lorong perumahan lorong. Dia berdiri. Gelap saja itu tempat. Mendung saja. Ada lampu, tapi tidak tahu di mana tempat mau pasang tuh lampu. Orang pun tidak mau ditanya. Diorang bekerja sana beberapa orang saja. Yang lain kerja di office, yang lain kerja di bahagian-bahagian lain. Lagipun dia segan-segan lagi mau bercakap sama orang. Dia ini pun jarang bercakap sama orang lain. Mama dia dengan laki dia saja dia punya dunia. Jadi dia ikut sejalan perintah. Dia berdiri, dia tengok ke tempat. Panjang tuh lorong, gelap saja. Itu bangunan dua-dua menghadap antara satu sama lain. Di bahagian pertama ada pintu dua berhadap. Jalan terus dinding saja. Dekat pintu saja ada satu jendela. Kemudian di tengah-tengah ada lagi dua jendela. Dan di hujung sekali, lebih kurang panjang dia lebih kurang 30 kaki begitu panjang. Dua-dua tu bangunan. Di ujung sekali ada pintu lagi, dan di sebelah pintu dia itu ada jendela juga yang jenis ada nako tuh main tarik begini, dia ada cermin tuh penuh. Tapi banyak sudah rusak, dia tidak boleh tutup, sudah sangat berkarat sudah. Dia tengok tuh longkang penuh dengan tanah dan juga lumut, banyak lagi tumbuh rumput, ada serangga-serangga lagi. Jadi dia pun dia bilang,
punya banyak nih kerja mau buat ini, 1 minggu pun tidak siap nih kalau satu orang mau buat dalam hati Sugo. Dekat pintu yang pertama tuh, yang berdepan tuh kiri kanan tuh ada tong sampah yang jenis tutup, dia 3 segi tuh yang pandai kau buangkan, dia pandai balik begini. Ada 2 tong sampah, satu di sebelah, satu di sebelah. Di ujung pun begitu, ada satu di sebelah, satu di sebelah. Jadi dia sampai sana, dia letak tuh, dia letak tuh penyambut sampah dekat tong sampah yang pertama sebelah kanan. Dia pun mulai menyapu, dia menyapu. Sambilnya menyapu tuh kan, tiba-tiba dia terdengar tak 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 tak, dia bilang, kamu pernah dengar, kamu pernah buang tong sampah di tempat tong sampah yang tutup dia 3 segi tuh. Kalau kamu buangkan dia akan pergi belakang, kemudian dia balik sendiri kan. Tapi ini balik-balik macam tu ayunan, tak 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 tak, dia bilang. Asal dia tidak tengok, asal dia pergi depan menyapu, berbunyi itu benda. Mula sudah dia punya semirangat, dia punya sini. Mula sudah dia punya tangkuk mau naik, dia punya sini. Lepas tu rumah dia mau naik sudah. Lain juga ini tempat siang-siang pun macam begini, dia bilang tuh. Dia bilang Sugo menyapu lagi. Terus dia tahan sudah kan, dia mau tengok kah tidak, mungkin ada orang buang sampah, atau mungkin ada budak-budak main kali itu tong sampah, dia bilang. Terus pas tuh dia tengok gitu, dia tahan sudah, dia laju terus tengok begitu. Sekali dia tengok, tiada apa-apa tuh tong sampah, tapi dia pasti yang itu tong sampah punya bunyi. Dia tengok itu penyambut sampah masih dekat tong sampah. Dia baliklah pergi ambil itu penyambut sampah. Dia ambil itu penyambut sampah, dia sudah kumpul yang sampai 15 kaki yang pertama tuh dia sudah siap. Jadi dia pergi kasih masuklah di dalam sambut sampah tuh itu sampah-sampah yang dia sudah kumpul. Kemudian dia letak di belakang dia. Jadi ada lagi sisa-sisa situ, dia kumpul lagi balik, dia kumpul. Terus masih lagi berbunyi tuh, tiba-tiba berbunyi lagi balik tuh tong sampah itu tuh. Tak tuk tak tuk tak tuk. Dia bilang aduh, makin lagi naik dia punya bulu roma, dia mau takut sudah nih. Aduh, dia bilang kenapa ini siang-siang nih baru dekat, belum sampai pukul 10 lagi. Kenapa ini ada mau mengacau nih begini, dia cakap. Dia pun tidak berani mau tengok di belakang. Jadi dia mau kasih siap cepat yang setengah tuh, yang 15 kaki yang pertama tuh dia mau kasih siap cepat. Nanti baru dia mau dipikir dulu sama dia sambung kah tidak, ataupun dia mau coba supervisor. Dia tidak tengok belakang, dia ambil tuh penyambut sampah. Kan dia capai itu tiang, itu tangkai, tapi tiada. Mana itu ada? Dia tidak berani tengok di belakang, masih berbunyi tong sampah. Dia cari capai begini tiada. Kali di kiri kali itu dia bilang, dia habis lagi capai di kiri, tiada. Wah, dia tambah takut sini nih. Ada yang bilang supaya kasih Ali itu penyambut sampah nih dalam pikirannya. Dia tengok kan, atau terus dia tengok begini kan, pelan-pelan dia tengok. Tidak lama berhenti suatu berbunyi itu tong sampah. Jadi dia berani sudah lama tengok di belakang. Sekali dia tengok di belakang kan, dia bilang, kamu tahu di mana itu penyambut sampah? Dia balik sana di tong sampah yang pertama yang tempat dia letak mula-mula. Tapi dia kasih hilang dia punya rasa takut. Dia kasih tahu, mangkali saya ni terbawa-bawa itu saya punya penakut beni sab galap ni tempat, redup ni tempat. Jangan terlalu berfikir lah itu. Ada kabar hari pertama pun mau pikir tidak mau ni kerja gara-gara guntalo, dia cakap. Terus saya pergi balik sana. Mungkin saya lupa apa itu bawa. Tiada apa saya bawa kali itu tadi dalam fikiran dia. Sebab dia tinggi itu lantai kan. Itu yang dia sudah kasih masuk di nyambut sampai itu. Semua bertempiaran balik di sana. Dia berkumpul balik tidak kena kasih masuk di dalam tempat penyambut sampah. Lepas itu penyambut sampah dia pergi sana di tong sampah kan, dia pergi dekat sana. Kosong. Macam yang pertama kali dia pergi bawa tuh sambut sampah itu kosong, tiada isi, tiada pasir-pasir pun. Terus dia bilang, dia anggap sejalan, dia lupa, saya lupa baik itu ambil tadi, dia bilang. Dia pun ambil lah, dia ambil kan, dia pergi sapu lagi balik kasih masuk.
Kemudian kan dia teruskan. Oke, saya lupa itu tadi itu. Sebenarnya saya lupa bawa dan pikiran dia. Sedangkan dia ingat juga yang dia sapu lagi tadi kasih masuk di dalam sambut sampah. Tapi dia anggap saja yang dia lupa. Dia teruskan menyapu nih. Dia teruskan menyapu. Dia menyapu lagi. Sebab nama tidak iso mesti mau kasih habis cepat nih, dia cakap. Mesti mau kasih habis cepat nih, dia cakap sapu. Sampai mau dekat sudah yang 20 kaki sudah. Sampai sudah di 20 kaki dia punya panjang punya tempat. Dia sampai sana kan. Sekali dia mau pikir sudah. Dia bilang dia mau ambil tuh penyambut sampah. Yang tadi di tengah-tengah tuh. Time yang 20 yang 15 kaki yang pertama tuh dia sapu di sana. Dia pusing lah, dia mau ambil. Ya relax saja lah, dia anggap dia lupa yang tadi kan. Dia pusing kan, dia pergi tengok begini kan. Dia terkejut, betul-betul aku tahu di mana itu penyambut sampah. Situ di sebelah dia tuh. Itu di sebelah dia, di belakang dia saja. Sedangkan dia sudah tadi dia di 15 kaki yang pertama kan, di 20 kaki yang dia berhenti sana, di sebelah kanan dia itu penyambut sampah yang ada sama itu sampah-sampah yang di dalam yang pasir-pasir tuh. Dia sendiri cerita pun semarat. Situ sebelah dia. Kau bayangkan dia tengok begini sejakan sana di sebelah dia. Manakah dia tidak takut? Punya dia terkejut, astaga, dia mau teriak tapi dia takut karena marah oleh supervisor kan. Dia tahan saja dia punya apa kan. Terus dia berlari kan. Dia berlari terus masuk di dalam tandas. Dia masuk di dalam tandas kan, dia duduk, dia ambil tuh bag dia yang bag sangkut, yang ada sangkut begini bawah. Jadi dia ambil tuh dia punya rosary, dia sambayang. Tuhan, dibilang Tuhan, dibilang kenapa siang-siang ini ada mengacau saya ini. Dia sambayang lah. Dia sambayang Bapa kami sampai berapa kali. Dia bilang jauhkan saya daripada percobaan, dibebaskan saya dari yang jahat. Dia bilang balik dia sambayang sampai berapa kali. Dia rasa tenang sudah kan. Dia bilang baru dia keluar dari tandas, dia jumpa supervisor dia. Tapi dia pikir tengah jalan kan, macam mana ini ya, dia bilang, saya mau teruskan ataupun tidak, dia bilang. Terus saya mesti bagi alasan sama itu supervisor saya mau pulang. Saya mau kasih rehat dulu pikiran saya mau berpikir dulu. Semuanya saya kasih terus atau tidak ini kerja. Terus dia pun jumpa lah itu supervisor dia dengan alasan dia sakit perut. Dia mau pulang awal. Dia jumpa supervisor dia. Dia bilang, Wan, bolehkah saya pulang? Sakit betul perut saya birak-birak. Sakit berapa kali sudah saya masuk ke jamban. Sakit betul perut saya. Bolehkah saya pulang awal hari ini? Oi, hari pertama kerja kok sudah mau pulang awal? Dia bilang tuh supervisor dia. Terus dia pun berpikir macam mana, tapi supervisor dia bagus juga lah. Dia bilang, bolehlah kau pulang, dia bilang. Jadi Syugo ni pun bila menelpon laki dia minta ambil. Sampai di kereta dia bilang, Syugo, dia saya rasa saya mau berhenti sudah kerja. Dia bilang laki dia, baru hari ini kerja kamu berhenti sudah? Bukan kau bilang kamu mau tolong saya cari duit gitu untuk kita punya belanja. Mami kau pun sakit, macam mana kita mau urus tuh kalau begini? Kamu mau berhenti kerja begitu bagus tuh kerja. Dia bilang tuh laki dia, saya kena ganggu baku tau kah hari ini bepok aja cerita pas yang kejadian tadi. Aduh, nangis dia, tolonglah boy, saya tidak mau lagi kerja sana. Dia bilang juga. Terus dia bilang, coba kau fikir ada kad medical lagi itu, medical card, kau tidak rugi kerja sana. Cakap. Terus dia cakap, dia diam lah, dia berpikir. Terus pikiran dia akan pikir, ya betul juga, takkan saya mau berhenti kasih lepas tuh peluang begitu saja. Oke, itu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung part 2. Hantu jajal hospital lama. Oke, habis untuk part 1.
bagian 1 kita akan sambung nanti ya. Hanya di Sabahan Story by Rena Nongyong dan juga YouTube channel Rena The Storyteller. Jumpa lagi. Bye.